Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Dengan kondisi geografis yang begitu luas, maka tak heran jika Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Pada tahun 1945, setelah Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaannya dan hingga saat ini, Indonesia masih terus melakukan proses pembangunan. Dari tahun ke tahun, tatanan pembangunan Indonesia semakin mengalami peningkatan mengikuti perkembangan zaman. Tak heran, banyak sekali perubahan yang kita rasakan saat ini, mulai dari tatanan infrastruktur yang memadai, sarana dan prasarana yang mulai disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, transportasi yang semakin canggih dan praktis, hingga sistem perekonomian yang terus ditingkatkan. Untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih maju, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Maka dari itu, pemerintah telah menyusun rencana pembangunan. Yuk kita cari tahu dulu gambaran umum dari rencana pembangunan jangka panjang di Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN merupakan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. RPJPN berisi penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Nah, sekarang bagaimana ya dengan RPJP nasional tahun 2005 hingga tahun 2025? RPJP Nasional 2005 hingga 2025 merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. Maksud dan tujuan dari RPJP Nasional 2005 hingga 2025 adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Di samping pelaksanaannya, RPJPN juga perlu adanya pengendalian dan evaluasi yang mana dalam hal ini Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas-lah yang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJP nasional dari masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga. Setelah tahu gambaran umum RPJP nasional, lalu bagaimana ya dengan RPJP kesehatan di tahun 2005 hingga 2025? Yuk kita bahas tuntas tentang hal ini. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2025, tujuan pembangunan kesehatan jangka panjang adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut Anda, apakah ada keterkaitan antara RPJP nasional dengan RPJP kesehatan? Jawabannya tentu ada. Yuk kita bahas. Keterkaitan pertama, arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020 hingga 2024 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan 2005 hingga 2025 serta menjadi acuan bagi rencana strategis dan rencana kerja Kementerian Kesehatan. Kedua, RPJP Kesehatan menjabarkan dasar, visi misi, dan arah kebutuhan sumber daya pembangunan nasional selama 20 tahun dari RPJP Nasional Bidang Kesehatan. Ketiga, tujuan pembangunan kesehatan akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Artinya,
pembangunan nasional harus baik untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, dan pembangunan kesehatan yang baik akan memperkuat pembangunan nasional. Keempat, sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai saat tahun 2025 berkaitan erat dengan RPJM Nasional 2020 hingga 2024, yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, yang indikatornya adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Dalam mewujudkan visi misi RPJP Kesehatan, Kementerian Kesehatan tidak bergerak sendiri loh. Berikut beberapa stakeholder yang ikut berperan dalam mewujudkan visi misinya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Dinas Kesehatan, Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan dan Anggaran, dan Satuan Kerja Daerah. Tidak hanya itu, kita sebagai masyarakat harus ikut andil dalam membangun perencanaan pembangunan jangka panjang nasional, khususnya bidang kesehatan, agar terwujudnya Indonesia Sehat tahun 2025. Indonesia Kuat, Indonesia Sehat.